Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa dulu. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah suara saya bisa terdengar sampai belakang? Oke, terdengar ya. Sebelumnya saya absensi dulu. Diva Gadis, Ayu Cahyaningrum, Ari Wiginingsih, Relisiana, Nabila Aprilia. Kemarin kita sudah belajar mengenai materi pengukuran ya. Kita sudah praktek mengukur menggunakan alat ukur, baik itu alat ukur panjang ataupun alat ukur berat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar di subbab berikutnya, yaitu mengenai klasifikasi zat. Ya. Sebelum saya masuk ke materi, ada pertanyaan seperti ini. Wujud benda yang ada di sekitar kita itu bentuk atau wujudnya apa saja sih? Apa? Padat, cair, kemudian? Jadi kita mengenal 3 wujud zat. Ya, ada padat, cair, kemudian gas. Nah, kemudian dari ketiga wujud itu sebenarnya apa saja sih komposisi penyusunnya? Ada yang tahu? Saya. Oke. Kertas penyusunnya dari kayu, dan pensil penyusunnya dari kayu, arang ember plastik penyusunnya dari plastik. Oke. Yang lain coba? Ya. Gelas, piring, cawan penyusunnya dari kaca, panci dan wajan penyusunnya dari logam. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Dan sandal jepit, sol sepatu penyusunnya dari karet, gelang, anting, kalung, cincin penyusunnya dari emas. Oke. Jadi itu beberapa contoh dari komposisi penyusun benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, materi kita kali ini mengenai klasifikasi zat. Ada 4 tujuan di sini. Yang pertama itu peserta didik bisa mengklasifikasikan zat berdasarkan sifat fisika, sifat kimia dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan zat berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia melalui diskusi dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat berkolaborasi dalam diskusi untuk mengklasifikasikan zat berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Kenapa sih kok kita itu mempelajari klasifikasi zat? Kenapa? Padahal itu ada di sekitar kita. Kita kaitkan dengan kompetensi kita. Ini kelas 10 farmasi ya, kelas 10 farmasi. Nah, harapannya ke depannya ketika Anda lulus, kemudian bekerja ataupun melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, pas linear. Kita hubungkan dengan keseharian kita, sehingga ketika kita mempelajari materi ini, kemudian memahami dasar teorinya, kemudian Anda punya wawasan yang lebih luas lagi, sehingga mungkin bisa memunculkan ide-ide tertentu. Mungkin Anda melakukan penelitian sederhana misalnya. Nah, dari penelitian sederhana itu bisa saja itu dikembangkan menjadi penelitian yang lebih besar lagi, sehingga mempunyai azas manfaat yang lebih. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, saya akan melakukan tes diagnostik dulu. Tolong HP-nya dikeluarkan ya. Oke. Linknya
sudah saya share di grup, coba dibuka. Mengapa objek memiliki bentuk yang berbeda-beda yang ada cair, sekumpul, dan bahkan ada yang kecil? Jadi mengapa kok obat itu bentuknya berbeda-beda sih? Kira-kira apa kira-kira? Ada yang coba untuk menjawab? Karena ada bentuk obat berbeda-beda karena ada pengelompokan, misal dikelompokkan menurut umur. Jadi dikelompokkan menurut umur. Ada 3 gambar di situ. Ya. Yang ini gambar apa? Air. Kemudian yang ini garam. Sedangkan yang ini api. Dari ketiga gambar itu kira-kira yang Anda pikirkan apa? Apa yang Anda pikirkan? Bentuknya ya? Bentuknya sama apa ya? Beda. Bentuknya beda. Itu dari fisik. Ya, dari fisik. Kemudian sifatnya sama apa ya? Beda. Sifatnya bentuk beda, sifat juga beda. Nah, makanya di sini nanti kita akan coba namanya adalah rangkuman heterogen. Kalau ini lawannya yang tadi, ya, ini di beberapa tempat itu tidak sama, ya. Komposisinya tidak seragam, ya, di seluruh campuran. Permasalahan yang pertama adalah mengapa paku besi, kemudian air dan udara itu memiliki wujud yang berbeda. Direkam dulu ya, di memori dulu. Mengapa paku besi, air, dan udara itu memiliki wujud yang berbeda? Kemudian yang kedua, mengapa besi itu tergolong unsur? Kemudian air termasuk senyawa, dan udara itu merupakan campuran. Itu adalah pertanyaan yang kedua. Ada yang bisa menjawab dari 2 pertanyaan tadi? Ada? Oke, 2 pertanyaan itu bisa terjawab nanti setelah kita diskusikan, ya, setelah Anda mengerjakan LKPD. Karena perwakilan kelompok tolong ambil LKPD-nya masing-masing kelompok. Sekarang silakan membentuk kelompok ya untuk diskusi. Masih ingat ya kelompok P5? Masih. Sekarang kita lakukan kelompok P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, dituliskan dulu di situ. Silakan dimarah Anda, kemudian Anda coba kerjakan. Satu saja. Ya, ada lihat di situ ya fase 3 ya. Nah, itu coba Anda diskusikan dari yang kegiatan
satu ya. Boleh browsing, kemudian membuka buku paketnya ya. Pokoknya kumpulkan semua informasi yang ada dari berbagai macam sumber untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Oke, sambil Anda coba mensimulasikan menggunakan aplikasi PET ya. Sudah saya kirim di grup ya linknya, coba dibuka di simulasi PET. Struktur molekulnya. Jadi kalau yang ada itu partikel penyusunnya. Jadi yang bulat-bulat kecil ini adalah diibaratkan partikel penyusunnya. Dia barisnya itu rapat, sehingga dia susah untuk bergerak. Nah, sedangkan liquid ini susunannya seperti ini, jadi dia agak renggang, sehingga dia mudah untuk bergerak. Nah, sedangkan gas, bentuk partikelnya seperti ini, komposisinya seperti ini, dia sangat bebas bergerak kemana-mana. Kemudian di sini kita kasih suatu faktor pengganggu. Faktor pengganggunya di sini terkait dengan panas dan dingin. Bagaimana kalau dipanaskan? Nah, struktur molekulnya kan bergerak. Bagaimana kalau didinginkan? Nah, otomatis dia akan melambat pergerakannya. Termasuk juga yang liquid, kemudian yang gas, itu pergerakan partikelnya seperti apa? Nah, coba Anda simulasikan. Enggak apa-apa, itu dicoba enggak apa-apa. Nah, kenapa kok jeblok itu meletus? Nah, meledak. Kenapa kok bisa meledak? Ayo. Kenapa? Nah, karena kan nggak kuat ya. Tutupnya nggak kuat sehingga meledak. Makanya kalau mau paban jangan melebihi kapasitasnya dia. Nanti dia bisa meletus. Coba digerakkan ke atas pelan-pelan. Oke, silakan dipresentasikan sudah ya dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di sini kita bisa lihat gambar A, yaitu gambar emas, gambar B besi, C aluminium atau panci, C gambar struktur partikel zat padat. Berdasarkan pengamatan yang sudah kalian lakukan terhadap contoh benda yang ada di sekitar kita, maka dapat disimpulkan bahwa zat padat adalah suatu zat atau benda atau materi yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Putri Dwi Yuntala ingin bertanya, mengapa partikel zat padat susah berubah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan jawab karena struktur penyusunan yang sangat rapat dan ikatan atom yang sangat kuat. Apakah sudah jelas? Ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan mengapa bentuk benda yang diamati berubah sesuai dengan tempatnya, namun volume benda tersebut tetap
bila dikaitkan dengan gambar struktur molekul zat penyusunnya serta pergerakan molekul zat penyusunnya. Karena bentuk berubah sesuai tempatnya, tetapi volume tetap karena struktur molekul zat penyusunnya renggang, sehingga molekul zat mudah bergerak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fadia Syaratun Kamila. Saya Davaneta Kafuci. Saya Diuna Komaria. Saya Diana. Saya Relisyana Binanisa. Ada beberapa benda yang sudah kami amati, diantaranya 1, balon, yang kedua gas LPG, yang ketiga asap pabrik. Alasan mengapa bentuk dan volume benda yang kami amati berbeda-beda bila dikaitkan dengan gambar struktur molekul zat penyusunnya serta pergerakan molekul zat penyusunnya karena gas tidak memiliki bentuk maupun volume yang pasti. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya juga Gadis dari kelompok 1. Pertanyaan saya, kenapa asap abu-abu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Akan dijawab oleh Dewi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya adalah efek dari pembakaran yang menciptakan reaksi kimia sehingga menghasilkan zat baru, yaitu asap yang berwarna abu-abu. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok 3. Ya, tadi 3 kelompok sudah presentasi semua. Sekarang coba kita evaluasi ya, dari beberapa pertanyaan yang sudah kita kemukakan tadi. Nah, dari evaluasi tersebut artinya apa? Artinya bahwa benda itu memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung dari karakteristiknya. Nah, sehingga 2 pertanyaan di awal tadi sudah terjawab ya lewat 3 kelompok tadi. Ya. Yang pertama kelompok 1 itu mengamati yang bentuknya padat, kemudian kelompok 2 mengamati yang bentuknya cair, dan kelompok 3 mengamati yang bentuknya gas. Nah, dari ketiga kelompok tadi didapat kesimpulan. Ya, coba dibacakan lagi tadi kelompok 1 kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah suatu zat atau benda atau materi yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Kesimpulannya, zat di mana volumenya mengikuti bentuk wadahnya. didapatkan kesimpulan apa? Zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Nah, itu untuk zat gas. Dari materi yang sudah kita pelajari, mungkin kita flashback sebentar. Kita lihat lewat tayangan video di mana ini merupakan kilas balik dari apa yang kita pelajari hari ini. Larutan gula tadi dengan yang ada di tengah dan ada di dasar itu sama. Artinya, berarti di situ komposisi gulanya dengan perbandingan dengan airnya itu sama, baik di bagian permukaan atau di bagian tengah atau di bagian dasar. Nah, ini adalah campuran yang mungkin. Larutan garam juga begitu, ya. Termasuk ke dalam contoh campuran yang mungkin. Nah, kalau campuran hidrogen ini nanti komposisi masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut tidak sama atau berbeda. Ya. Contohnya misalkan ada campuran air dengan pasir atau air kopi. Ya. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri aplaus yang luar biasa. Ya, kita beri aplaus. Yang luar biasa sudah
grup WA ya. Nah, Anda buka, Anda kerjakan kurang lebih selama 2 menit. Soalnya ada banyak di situ. Aplikasi evaluasi dari pembelajaran hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Ya, terima kasih sudah mengisi tes untuk pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup, saya pesan kepada kalian, tolong dipelajari ya materi untuk pertemuan berikutnya, ya, yaitu mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi materinya sudah saya share di grup. Atau mungkin Anda cari referensi yang lain untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Nah, kita tutup dengan doa. Saatnya jam berdoa dimulai. It's time to begin the sixth lesson. Oke, silakan. Salda dipimpin doa dulu. Debat duduk siaga doa mulai. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita, dan semoga dengan ilmu itu bisa mengubah hidup kita lebih mulia, ya. Karena bukan kekayaan yang membuat mulia seseorang, bukan kekayaan, tapi dengan ilmu, ya. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum